Integrasi data petani Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian atau SIMLUHTAN dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau IRDKK berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Pada tampilan awal masih tetap sama dan menggunakan URL yang sama juga, rdk.pertanian.go.id, dan tetap masih memilih user, masukkan password dan pilih data 2022, kemudian login. Jadi secara umum tampilan utama masih sama. Setelah login akan muncul di menu selanjutnya. Secara tampilan akan sama, cuman ada beberapa tambahan seperti pengajuan itu berubah menjadi input RDKK, kemudian pengajuan persetujuan dan daftar data petani. Itu juga menjadi tambahan di menu yang baru. Untuk menginput RDKK, klik input RDKK, di mana di tampilan tahun sebelumnya itu di situ input pengajuan. Setelah masuk ke menu input RDKK, di sini tampilan akan berubah secara drastis, di mana kita hanya bisa memilih desa dan kelompok tani, di mana data ini merupakan data kelompok tani yang telah terdaftar di dalam SIMLUHTAN. Untuk melihat daftar anggota, silakan klik tampilkan data petani. Setelah mengklik, akan tersaji data petani yang telah terdaftar di SIMLUHTAN dan berhak untuk diajukan dalam penerima pupuk bersubsidi tahun 2022. Jadi, petani yang tidak terdaftar dalam SIMLUHTAN secara otomatis namanya tidak akan muncul pada aplikasi RDKK. Untuk menginput data RDKK setiap petani, klik input RDKK. Ini dilakukan di menu inilah sahabat Aura Berbagi nantinya akan menginput data setiap petani yang berisikan nama ibu, tempat lahir, dan kebutuhan pupuk, jenis pupuk, dan setiap musim tanam pada setiap komoditi. Jadi proses penginputan di sini dilakukan setiap petani. Setelah menginput, simpan, kemudian masuk ke data petani yang lainnya. Jadi proses penginputan ini secara garis besar sama pada saat aplikasi e-Verval melakukan penginputan satu persatu. Jadi demikianlah gambaran RDKK 2022 yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIMLUHTAN. Jadi yang sahabat Aura Berbagi perlu persiapkan adalah bagaimana menginput data calon petani yang diajukan dalam RDKK ke dalam aplikasi SIMLUHTAN. Cara upload data RDKK ke dalam sistem SIMLUHTAN, teman-teman dapat lihat di link video di atas, di link video Aura Berbagi. Yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah data kebutuhan pupuk setiap petani, nama ibu, dan tempat lahir petani. Karena ini akan diinput di data RDKK di setiap petani, karena data tersebut tidak tersedia di dalam form SIMLUHTAN. Yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah stamina sahabat Aura Berbagi untuk menginput. Karena kenapa? Proses penginputan di RDKK ini akan mengurus cukup banyak tenaga dan pikiran, karena harus menginput satu persatu petani, tidak lagi menginput secara form keseluruhan. Demikian video berbagi kali ini, mudah-mudahan ini menambah sedikit gambaran sahabat Aura Berbagi perihal
RDKK tahun 2022. Selalu dukung channel Aura Berbagi, dan mari kita biasakan berbagi sampai berbagi itu menjadi kebiasaan. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan. Wassalam.